Halo teman-teman, hari ini kami ingin mempresentasikan deskrip strategi dengan topik yang kami pilih yaitu Yahoo. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Kevin Fabianus Setiabudi dengan NIM 270, 231, 6541 dan ada 4 anggota kelompok lainnya yaitu ada Yuniko, Putu, Kenzi dan juga Dana. Jadi aspek deskripsi dari Yahoo ini yaitu awalnya bisnis ini didirikan pada tahun 1994, yaitu salah satu portal web dan direktori internet yang paling awal dan dominan. Jadi Yahoo ini mengorganisir konten internet secara manual, berfungsi sebagai pintu gerbang atau gateway utama bagi pengguna untuk menjelajahi web. Jadi model bisnis awalnya Yahoo ini itu mengandalkan iklan bergambar atau display advertising di halaman portalnya sangat populer atau portal dashboard. Fokusnya itu pada eyeballs atau jumlah pengunjung dan durasi tinggal pengguna di situsnya. Kekuatan utama yaitu pengenalan merek brand, recognition yang luas, didominasi pasar di akhir tahun 90-an dan komunitas yang besar melalui layanan seperti Yahoo Mail dan Yahoo Messenger. Namun, Yahoo ini juga sempat mengalami kegagalan. Jadi kegagalan bisnis Yahoo ini yaitu ketidakmampuannya untuk merangkul inovasi yang awalnya muncul di pasar bawah atau low end market yang kemudian menjadi pasar utama atau sebuah fenomena yang dijelaskan oleh teori inovasi disrupsi. Ketergantungan pada iklan bergambar. Yahoo menolak beralih ke format iklan berbasis teks atau text-based ads karena margin keuntungan iklan bergambar yang saat itu dianggap lebih tinggi. Yahoo melindungi bisnis utamanya alih-alih merangkul model yang lebih lean. Gagal mengakuisisi Google pada tahun 1998, Yahoo menolak tawaran akuisisi Google seharga 1 juta pada 1998. Mesin pencarinya hanya sebagai fitur perlengkap, bukan sebagai inti bisnis. Gagal merangkul pencarian sebagai inti, Yahoo terlambat menyadari bahwa penggunaan internet ingin mencari informasi, bukan mencari direktori. Yahoo mengizinkan Google berlisensi untuk mesin pencarinya, secara tidak langsung memperkuat pesaing terbesarnya sendiri. Kurva inovasi berlebihan. Yahoo berfokus pada penambahan fitur yang kompleks seperti berita, olahraga, email, dan lain-lain. Untuk pengguna lama mengabaikan keunggulan pasar baru yang hanya menginginkan satu hal, yaitu pencarian yang cepat dan relevan. Profil bisnis Google. Aspek deskripsi awal disruptor. Google didirikan pada tahun 1998. Google awalnya menargetkan pasar bawah, yaitu low end market yang hanya berfokus pada pencarian di web yang sederhana dan cepat. Nilai inti atau value proposition, kecepatan dan relevansi murni. Halaman antarmuka Google sangat minimalis tanpa iklan dan hanya fokus pada fungsi pencarian. Ini sangat kontras dengan halaman utama Yahoo yang penuh iklan dan widget. Strategi inovasinya, Google melakukan inovasi yang disruptif karena menawarkan produk yang awalnya inventor atau tidak lengkap fiturnya dan hanya pencarian, tetapi jauh lebih sederhana, murah, dan efisien. Dalam metrik yang penting bagi pengguna baru, yaitu kecepatan dan akurasi pencarian. Elemen disrupsi bisnis Google juga berhasil mengganggu Yahoo karena ia membangun model bisnis dengan 3 elemen koheren. Elemen kunci deskripsi yang dimaksud adalah yang pertama yaitu enabling technology, yaitu algoritma yang inovatif yang mengukur otoritas sebuah halaman web berdasarkan jumlah dan kualitas link yang mengarah ke halaman tersebut. Teknologi ini menghasilkan hasil pencarian yang jauh lebih relevan dan akurat dibandingkan direktori manual milik Yahoo. Kemudian yang kedua adalah inovatif business model, di mana ini merupakan iklan berbasis teks. Google menciptakan model iklan berbasis lelang yang sederhana dan terjangkau, di mana pengiklan membayar hanya ketika pengguna mengklik iklan yang relevan dengan kata kunci pencarian mereka. Ini memberikan
ROI atau return on investment yang jauh lebih tinggi bagi pengiklan daripada iklan bergambar milik Yahoo. Dan yang terakhir adalah coherent value network. Google membangun seluruh jaringannya untuk mendukung pencarian dan iklan PPC. Jaringan ini meliputi server terdistribusi untuk kecepatan. Insentif iklan PPC ini dibuat untuk menarik pengiklan kecil dan menengah dan fokus tunggal pada algoritma pencarian. Yahoo tidak bisa meniru jaringan ini tanpa merusak bisnis iklan bergambar yang sudah ada milik mereka. Oleh karena itu, inovatif matrix perbandingan Yahoo dan Google, dimensi inovasi Yahoo itu disruptif untuk Google, serta pencarian direktor manual atau berlisensi, algoritma yang berkualitas tinggi dan skalabilitas. Jadi lesson learning yang akan saya bahas yaitu jangan melindungi bisnis yang ada, karena kegagalan terbesar Yahoo adalah melindungi margin keuntungan iklan bergambar yang tinggi dan mengabaikan model bisnis PPC yang awalnya terlihat tidak menguntungkan, seperti low margin. Lalu perhatikan inovasi sederhana. Perusahaan yang dominan seperti Yahoo seringkali mengabaikan produk yang terlihat inferior atau terlalu sederhana, seperti halaman Google yang kosong karena tidak menarik bagi pelanggan premium mereka. Namun, kesederhanaan tersebut adalah keuntungan disrupsi yang disukai oleh pasar baru muncul. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hal apa sih yang dapat kita ambil dari studi kasus Yahoo ini. Nah, pada hasil diskusi kami tentang studi kasus Yahoo ini, kita dapat mengambil kesimpulan atau hal yang dapat dipelajari dari studi kasus ini adalah kita harus berinovasi pada era digital ini. Selain berinovasi, kita juga harus fokus pada kebutuhan pelanggan. Itu jauh lebih penting karena daripada hanya memperluas layanan saja, kita juga harus menciptakan dan mampu bertransformasi dengan ide-ide yang baru. Serta kita juga tidak boleh mudah puas terhadap kesuksesan yang terjadi pada masa lampau. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Terima kasih.